dia gunakan syair-syairnya, dia gunakan lirik-liriknya, amanu untuk menguatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalihat, justru syairnya dia munculkan untuk melahirkan amal-amal saleh. Wa dzakarullaha katsira, dan mereka justru menjadikan syairnya untuk menjadikan orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dipuji oleh Quran, wantasaru min ba'di ma zulimu, dan mereka mendapatkan kemenangan setelah banyak mendapatkan penyiksaan-penyiksaan dari yang lainnya. Teman-teman, ayat 227 ini justru menampilkan hal yang berbeda. Yang ini mencela, yang ini memuji dan mengangkatnya. Ini penolakan, ini pengakuan. Maka turunlah kemudian untuk merespon ini langsung surah dengan namanya. Surah ke-26. Disebut dengan Asy-Syu'ara. Fokus baik-baik ya. Nah, perhatikan. Saya ingin fokus ke yang ini dulu. Ini saya simpan. Yang ini saya simpan. Saya tutup saja karena bukan bahasan kita. Ini bab di muamalah nanti. Ini bab sisi akidah. Saya mulai yang ini saja yang ada kaitan dengan pembahasan kita pada hukum musik. Nah, para penyair ini ketika membuat syair-syair mereka, saya tuliskan. Syair-syair ini terbagi pada beberapa orientasi. Ada beberapa jenis. Satu, misal. Ada syair-syair yang terkait misalnya untuk meratapi seseorang. Ratapan. Syair ratapan disebut dengan rafa. Misal, syairnya Imrul Qais. Pangeran pujangga, pangeran artisnya, tokoh yang paling hebatnya pada saat itu. Dari sejak zaman jahiliyah. Dia punya syair tentang rasa. Ada seseorang ditinggal kekasih, kemudian rumahnya hancur. Sampai dia meratapi itu semua. Begitu melihat orang itu, seketika langsung bikin syair. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtil liwa bainad dakhuli fahaumali. Cukuplah sudah, jangan kemudian kau mengenang melamunkan kau keadaan ditinggal kekasih, dihancurkan rumah-rumahmu. Ayo move on, hadirkan kehidupanmu yang lebih baik. Muncul rasa. Ada lagi misal yang kedua, ada namanya khamriyat. Khamriyat itu untuk persoalan-persoalan mengajak supaya mabuk. Khamriyat. Ya. Banyak yang terkenal di sini teman-teman sekalian. Mohon maaf, misal generasi-generasi setelahnya, dari mulai sebelumnya ada Ka'ab bin Zuhair, sampai dengan setelahnya ada Abu Nuwas, yang kita kenal dengan Abu Nawas. Ada Farazdak, muncul syair-syair ngajak orang mabuk. Hayyam bina ilal khamri yusqina. Ya, fal khamru yudina wal wailu lil musallina. Yuk kita mabuk teman-teman sekalian supaya kita minum dengan enak. Jangan khawatir akan celaka, karena celaka bagi orang yang salat. Fawailu lil musallin, bukan wailu lil sakirin. Wail itu untuk orang salat, fawailu lil musallin, tidak ada wail untuk orang mabuk. Fawailu lis sakirin. Bikin dia supaya ngajak orang untuk mabuk, ngajak mabuk. Orang ngajak salat, dia ngajak mabuk. Turun ayat salat, dia turunkan syair tentang mabuk. Disebut khamriyat namanya. Ada syair. Misalnya, teruskan lagi. Ada yang disebut dengan hamasah. Ya. Hamasah itu syair yang dibuat untuk motivasi para prajurit, para pejuang-pejuang, atau orang-orang yang akan berperang. Jadi begitu mereka mau berangkat ke medan perang, itu sudah mereka mengeluarkan syair-syair supaya semangat. Ayo, dibikin dengan syair, karena kehidupannya penuh dengan syair. Hamasah. Teruskan. Ada ghazal. Ya, maaf. Ghazal itu syair-syair yang dibuat untuk merayu perempuan-perempuan, atau sebaliknya untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Singkatnya ada kaitan dengan zina. Ini. Nah ini, keempat ini, 1, 2, 3, 4, ini diistilahkan dalam bahasa-bahasa syair dengan syairul malahi. Perhatikan baik-baik. Nanti ini kata kuncinya. Malahi. Hal yang tidak ada manfaatnya. Jamak dari kata lahwun. Seakar dengan kata lahwun. Yang kedua, ada jenis syair yang ketika disenandungkan, disampaikan, teman-teman sekalian, fokus, maka dia memiliki jenis berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini sifatnya negatif, yang melalaikan, yang kedua disifati dengan sifat positif. Bahkan yang paling unik, Rasul pun menyanjung itu dan pernah memberikan bagian dari burdahnya, sorban yang melilit pada beliaunya untuk diberikan hadiah pada orang yang pernah bersyair dengan syair yang jenis yang kedua ini. Apa di antara yang kedua ini? Pertama, namanya ada yang disebut dengan madah. Madah. Madah itu qasidah
kumpulan syair untuk mengangkat sisi-sisi positif yang bisa diteladani. Pujian-pujian positif. Misal, ada seorang bernama Ka'ab bin Zuhair, asalnya memusuhi Nabi. Bahkan keluar fatwa dari Nabi, halal darahnya. Kemudian setelah itu dia bertobat, ketika mendengar itu dia bertobat, memperbaiki keadaannya. Cuman dia tidak bisa merubah karakternya karena tabiatnya seorang penyair. Penyenandung dia. Ya, karena tidak bisa merubah kebiasaannya, tipikalnya masih dalam konteks dia penyair, maka dia mendalami terus syairnya tapi merubah dari yang sifatnya mencela, menghina disebut dengan haja, saya belum turunkan tadi, syair untuk celaan, dirubah menjadi madah. Maka datanglah dia kepada Nabi untuk menyampaikan taubatnya di hadapan Nabi SAW, bertobat kepada Allah, lalu dia membuat satu syair yang sangat terkenal, yaitu madhin Nabi SAW. Innar rasula lanurun yustada'u bihi, muhnidun min suyufillahi maslulu. Sungguh Rasul itu menjadi cahaya bagi setiap orang yang mengikutinya, bagaikan kilatan-kilatan pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala yang sangat tajam. Jadi jangan dilihat tajam pedangnya. Maksud beliau itu, awalnya saya berbuat salah sampai mendapatkan fatwa untuk hukuman mati dengan pedang yang sangat tajam. Tapi dengan kasih rahmat Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala, ketika saya bertobat, pindahlah pedang tajam itu kepada cahaya yang bisa diikuti. Tiba-tiba dari yang tajam berubah menjadi rahmat kepada saya. Pujian kepada Nabi SAW. Ketika disampaikan kalimat itu, Nabi kemudian melepaskan burdahnya, dipakaikan kepadanya dan menyanjungnya. Inilah contoh orang tobat yang baik. Dibayangkan, orang berbuat syair di hadapan Nabi, dipuji oleh Nabi SAW, diberikan hadiah di hadapannya. Nah, kasidah ini misalnya muncul lagi. Misal, Hamasah, syairnya yang positif, yang baik. Pernah dengar kalimat ini? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina bad'a lillahi da'i. Pernah dengar itu? Baik, itu pun sama, itu syair. Syairnya Hamasah tapi yang positif. Itu didendangkan, disampaikan pada saat Nabi perang dari pulang Tabuk. Disampaikan, dibacakanlah syair-syair yang dimaksudkan. Ada lagi yang memuji-memuji alam. Misal, mohon maaf, ketika Anda melihat misalnya suasana musim semi, pohon-pohon mulai bagus, tumbuh bunga-bunga, tiba-tiba muncul kemudian kalimat-kalimat yang indah. Atakar rabi'u. Masya Allah. Ataka rabi'u yakhtalu dhahika minal husni hatta kada an yatakallama. Hei, musim semi telah tiba. Bunga-bunga mulai muncul. Saking merekahnya kalau Anda lihat seperti orang-orang yang tertawa. Madah. Biasa. Positif nilainya. Nah, yang saya maksudkan, dari suasana ini ketika mereka membuat syair, Bapak dan Ibu sekalian, turunlah ayat Al-Quran untuk menyikapi dua jenis syair ini. Turun Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara, ayat 224 sampai 227. Disebutkan langsung dua golongan ini. Satu dicela, satu dipuji. Mana yang dicela? Golongan yang pertama ini. Turun Quran surah 26 ayat 224-nya. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan para penyair itu, para pujangga itu, para penyenandung, para penyanyi itu, umumnya seringkali larut dalam kesesatan. Larut dalam kesesatan. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tidaklah engkau perhatikan kalau mereka mau mencari inspirasi-inspirasi, kadang-kadang datang ke lembah-lembah pada saat itu. Yang dimaksud lembah kalau sekarang tempat yang sepi, sunyi, mojok-mojok nyari lirik gitu kan. Ya lama nggak ada kerjaan, nggak silaturahim, nggak ngerjakan yang baik-baik, nggak mengerjakan yang manfaat, tidak ada aktivitas, hanya untuk mendapatkan lirik saja. Kadang-kadang lampu sudah nyala, dia sengaja matiin. Kalau kita kan mengharapkan nyala, mic nyala, itu yang kita harapkan. Dia enggak, mic dimatiin. Kenapa dimatikan? Mencari inspirasi. Lama. Sehingga kadang-kadang melalaikan hal yang bermanfaat. Bahkan sholat kadang tertinggal. Bahkan aktivitas kadang tertinggal. Itu dicela oleh Quran. Dan hebatnya ketika turun ayat-ayat positif, ayo sholat, dia turunkan ayat mabuk. Ayo kita ibadah, dia turunkan ayat untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Malahi namanya. Maka ini yang dicela oleh Al-Quran. Turun ayat, kemudian menjelaskan kebiasaan mereka dan mencela perbuatannya. Tapi lihat baik-baik. Begitu masuk ke ayat 226, ayat 227, akhir dari ayatnya, ini poinnya. Langsung ke ayat 227-nya. Illalladzina amanu. Tapi ada di antara para penyair itu, para pujangga penyenandung itu orang-orang yang beda dengan yang pertama. Dia gunakan syair-syairnya, dia gunakan lirik-liriknya, amanu untuk menguatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalihat, justru syairnya dia munculkan untuk melahirkan amal-amal saleh. Wa dzakarullaha katsira, dan mereka justru menjadikan syairnya untuk menjadikan orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dipuji oleh Quran, wantasaru min ba'di ma zulimu, dan mereka mendapatkan kemenangan setelah banyak mendapatkan penyiksaan-penyiksaan dari yang lainnya.
Teman-teman, ayat 227 ini justru menampilkan hal yang berbeda. Yang ini mencela, yang ini memuji dan mengangkatnya. Ini penolakan, ini pengakuan. Sekarang persoalannya, apa hubungan dengan musik? Nah, Anda mesti tahu bahwa syarat untuk membuat syair itu, disebut sebuah syair, syaratnya 4. Dalam bab pernikahan, tiba-tiba ada sahabat kalangan yang menikah, suasananya sepi. Nabi perintahkan pada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, kenapa tidak ada orang-orang yang bernyanyi? Kenapa tidak ada orang-orang yang bersyair? Bukankah orang Ansor senang kalau ada pesta seperti ini, ada yang bernyanyi, ada yang bersyair?" Nabi malah memerintahkan, keluarkan dufuf, pukul rebana, dan buat syair-syair yang bagus untuk menghibur mereka. Di hiburan-hiburan, urusan-urusan yang sifatnya dalam kebaikan. Nabi malah meminta dihadirkan, bukan meminta dihilangkan. Ini yang paling menarik.